Syarat-syarat sah salat berjamaah. Yang pertama, keyakinan makmum. Maksudnya gini, kita itu hanya boleh bermakmum pada orang yang menurut kita salatnya sah, Pak. Saya ulangi, kita hanya boleh bermakmum pada orang yang menurut kita salatnya dia sah. Seandainya kita meyakini salatnya imam tersebut tidak sah, gak boleh kita berjamaah dengannya. Contohnya saya mazhab Syafi'i, namun teman dia mazhabnya Hambali. Pas berangkat ke masjid digandeng sama istrinya, tak gandengan tangan. Terus istrinya nyium tangannya, dicium keningnya. Langsung ngimami enggak wudu. Menurut saya sah atau enggak salatnya? Enggak sah. Kenapa? Wudunya sudah batal. Kalau saya tahu seperti itu, boleh enggak saya bermakmum kepadanya? Enggak boleh. Mudeng, Pak? Lah kenapa? Lah batal salatnya kok. Batal salat masa saya jadi makmume? Contohnya saya dengan Pak Ahmadi ya. Ada dua Ahmadi, Ahmadi muda, Ahmadi sepuh. Senior. Ahmadi junior, Ahmadi senior. Sono Pak Haji, sini calon haji insyaallah ya. Amin. Contohnya saya dengan Pak Ahmadi naik ke gunung. Mau sholat cari tahu kiblatnya mana ya. Jam kiblat bawa, HP kiblat bawa. Kok ya beda, Pak? HP saya mengatakan kiblatnya ke sono, HP-nya Pak Ahmadi kiblatnya ke sono. Saya ngeyel yang benar ke sono, Pak Ahmadi bilang ke sono. Boleh enggak saya jadi makmumnya Pak Ahmadi? Enggak boleh. Pak Ahmadi bermakmum ke saya boleh? Kenapa? Salat saya dianggap tidak sah menurut Pak Ahmadi. Salat Pak Ahmadi menurut saya juga tidak sah. Mudeng. Orang salat enggak baca bismillah, yang dibaca hafaz. Menurut kami mazhab Syafi'i, bismillah adalah ayat pertama. Dia kalau salat selalu enggak baca bismillah. Ya enggak boleh saya bermakmum, Pak. Inilah nanti perlu adab-adab imam nanti di bawah. Menghormati keyakinan jamaah. Gimana biar sholat kita itu kalau jadi imam, sholatlah dengan sholat menurut seluruh ulama sholat kita sah. Jangan hanya menurut imammu sendiri. Kalau bisa sholat kita menurut seluruh ulama sah. Mudeng, Pak. Mudeng ya. Baik. Yang kedua adalah imam sedang tidak bermakmum. Artinya kita tidak boleh bermakmum pada makmum. Udah maksudnya, Pak. Ini orang jadi makmum ke imam sono, saya bermakmum kepada dia. Boleh? Loh enggak boleh. Dia saja makmum kok dijadiin? Ya enggak bisa. Yang ketiga, sholatnya imam tidak harus diulang. Di mazhab Syafi'i itu, Pak, ada istilah sholat lihurmatil wakti. Atau kalaupun enggak ya, ada beberapa sholat yang kita tetap disuruh sholat, setelah itu disuruh ngulangi gitu, Pak. Contohnya, sholat di perjalanan kita enggak bisa berwudu, enggak bisa tayamum di bis mungkin atau di mana, enggak bisa ngadep kiblat. Ya disuruh sholat ketika masuk waktunya. Tapi sholat kita ini sekedar menghormati kehati-hatian. Nanti setelah pulang sampai rumah disuruh ngulangi lagi. Model seperti ini tidak boleh kita jadikan imam menurut mazhab Syafi'i. Yang ketiga, yang keempat ya. Yang keempat, kalau kita orangnya qori bisa membaca, maka tidak boleh bermakmum kepada orang yang bacaan Fatihahnya tidak bagus. Lah solusinya gimana? Ya tadi itu, Pak, ya. Udah tak sebutin solusinya. Yang kelima, tidak boleh laki-laki bermakmum kepada perempuan. Meskipun perempuannya hafizah, meskipun. Tuh, Pak Ustadz, istri saya itu hafizah 30 juz loh.
bagus, juara nasional, bahkan internasional mungkin gitu ya, juara. Tapi saya hafalannya cuma juz 30. Biar istri saya saja yang jadi. Boleh? Enggak boleh. Ijma' enggak boleh, Pak. Enggak boleh. Yang boleh jadi imam adalah laki-laki. Untuk ngimami laki-laki. Kecuali perempuan, ngimami perempuan boleh atau enggak? Boleh. Ya. Gitu Mbak ya. Nanti kalau mau nikah dites calon suaminya, bisa enggak ngimami? Pernah ngimami istrinya, Pak? Pak Agus pernah ya? Pernah. Pak Yus pernah ngimami istrinya? Sering lah ya, bisa lah ya. Kemudian yang keenam syaratnya adalah keislaman dan melaksanakan syarat-syarat sah sholat. Artinya orang Islam. Kalau orang kafir ngimami kita, ya gimana ceritanya orang kafir kok ngimami? Orang Islam juga harus melaksanakan syarat-syarat sholat, bersuci, nutup aurat. Dan dia mau sholat tapi gak nutup aurat, sah sholatnya? Yang enggak boleh jadiin sebagai imam. Ini 6 syarat untuk sahnya sholat berjamaah.